Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikal salihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insya Allah ini nanti kita akan membahas, kita alokasikan waktu 90 menit, jadi sekarang hampir jam 5 ini, kurang 1 menit. Nanti barangkali Ibu Hamidah akan menyajikan materinya, mungkin 30 menit dulu. Nah, gitu nanti kemudian bisa kita lanjutkan dengan diskusi, atau itu 30 menit itu sekitar gitu ya. Jadi masih kalau kurang bisa dilanjut. Nah, kalau sudah bisa dilanjutkan, kemudian kita diskusikan. Ini menurut informasi ini cukup banyak ini hal-hal yang berkaitan dengan waris faraid ini ya, faraid tentang hak waris. Ini baru tentang yang perempuan saja, belum yang laki-laki nanti. Ya, barangkali gitu. Nah, jadi sekarang saya serahkan kepada Bu Hamidah untuk menyampaikan. Silahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta apa ini Pak, kajian subuh mungkin nggih. Hari ini sebagaimana mungkin yang sudah disampaikan tadi, hari ini saya akan menyampaikan tentang khususnya hak waris bagi perempuan di dalam Islam. Sebetulnya mungkin saya agak mungkin nggak pantas juga sebetulnya menyampaikan ini. Saya memang mengajar hukum waris, tetapi karena background pendidikan saya lebih kepada hukum yang umum, sehingga ketika saya menjelaskan atau mengajarkan hukum waris ini lebih kepada ya berkaitan dengan hukum untuk kepentingan atau pendidikan dalam ilmu hukum begitu. Kemudian yang kedua, tema hukum waris dalam perempuan dalam Islam ini sebetulnya suatu hal yang menarik juga, karena ketika kita bicara perempuan dalam Islam yang berhak menerima waris, ini ada 9 golongan. Jadi ada istri, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai anak, sebagai cucu, sebagai saudara, dan sebagainya. Karena itulah ketika kita bicara hak waris bagi perempuan dalam Islam, ini konteksnya akan sangat luas. Nah, kemarin ketika saya ingin membahas tentang perempuan dalam Islam secara khusus, mau tidak mau kita juga terpaksa harus bicara semacam pengantar begitu, berkaitan dengan hukum waris secara umum, agar kita dapat memiliki pemahaman yang utuh sebetulnya seperti apa sih hukum waris di dalam Islam itu, dan kedudukan perempuan itu seperti apa. Oke, yang pertama mungkin kita perlu memahami dahulu. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum waris atau al-faraid. Secara umum hukum waris ini kalau dalam Islam ini mengatur atau berbicara tentang siapa yang berhak menerima warisan atau menerima harta. Nah, masalahnya adalah di Indonesia hukum waris ini sifatnya jamak atau sifatnya majemuk, plural. Jadi ada hukum waris Islam, ada hukum waris adat, ada hukum waris barat. Karena kita pernah dijajah Belanda dan Belanda itu meninggalkan hukum waris, maka di Indonesia ada juga orang-orang yang menggunakan hukum waris barat. Lalu ada juga hukum waris adat yang juga berlaku di masyarakat, dan itu pun bermacam-macam. Ada hukum waris adat Batak, Jawa, Bali, dan sebagainya. Yang itu memiliki ciri khas dan karakter yang berbeda, karena setiap sistem hukum itu memiliki
aspek hukum yang berbeda. Nah, walaupun sama-sama secara umum hukum waris ini adalah mengatur tentang siapa yang berhak menerima warisan, namun ada ciri khas di dalam hukum Islam, yaitu siapa yang berhak menerima warisan bagi orang yang dari orang yang meninggal. Jadi ini ciri khas dari hukum Islam. Hukum waris ini adalah diperuntukkan bagi orang yang ahli waris yang pewarisnya atau orang yang punya harta itu sudah meninggal dunia. Nah, ini yang berbeda dengan hukum waris adat misalnya. Di dalam hukum waris adat itu warisan boleh diberikan ketika orang tua masih hidup. Jadi berangsur-angsur diberikan pada hartanya kepada anaknya misalnya seperti itu. Nah, jadi hukum waris Islam itu dibatasi pada pembagian harta tentang orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, hukum waris ini selain mengatur tentang siapa yang berhak meninggal, juga menentukan bagian masing-masing, di mana bagian masing-masing itu tentang jumlah dan caranya itu tidak bisa atas dasar kehendak orang yang meninggal, tetapi berdasar kepada ketentuan atau hukum material ya istilahnya orang hukum yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, hadis, atau mungkin kalau tidak di Al-Quran dan hadis itu ada kesepakatan atau ijma ulama atau dari istihad para sahabat dan seterusnya. Jadi inilah ciri khas di dalam hukum waris Islam, orangnya sudah meninggal, hartanya yang akan dibagi, kemudian siapa yang berhak, kemudian bagaimana caranya, berapa jumlahnya, itu ditentukan bukan atas kehendak dari orang yang meninggal, tetapi ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini juga yang membedakan dengan misalnya hukum waris barat. Nah, hukum waris barat itu boleh orang sebelum meninggal sudah menentukan ahli warisnya siapa, sehingga anaknya mungkin tidak mendapat, tetapi orang lain. Jadi itu namanya wasiat atau testamen. Nah, dalam hukum Islam ini dibedakan. Kalaupun ada orang memberi wasiat itu ada batasannya. Nah, jadi itu pengertian secara umum hukum waris Islam. Nah, kemudian di dalam hukum waris Islam ini juga dikenal ada dua istilah, ada disebut ilmu wawaris, ada ilmu faraid. Sebetulnya ini berdekatan begitu ya. Karena ilmu waris itu berkaitan dengan siapa sih ahli warisnya atau kriteria orang yang berhak mewaris. Mengapa ia mewaris? Apakah karena hubungan perkawinan atau hubungan saudara? Karena dahulu sebelum Islam ada itu di tanah Arab juga dikenal hukum hubungan waris itu karena hubungan hubungan perjanjian. Jadi satu keluarga dengan keluarga yang lain mengadakan perjanjian itu juga bisa saling mewaris. Lalu apa syaratnya? Apa kemudian yang membuat orang seharusnya dia berhak mewaris tapi kemudian tertutup? Nah, itu adalah ilmu waris. Yang kedua dikenal dengan yang mungkin kita kenal ilmu faraid, itu berkaitan dengan berapa bagiannya, apakah setengah, seperempat, dan seterusnya. Nah, tentu saja kalau kita bicara hukum waris dalam Islam ya tidak hanya ilmu waris tentang siapa yang berhak, lalu bagaimana caranya, namun juga berapa bagiannya. Karena itulah dia termasuk, kalau ilmu waris itu termasuk ilmu hitung atau ilmu hisab begitu, karena di samping ilmu waris ini yang terkait dengan ilmu hisab itu berkaitan dengan perhitungan, itu ada tentang zakat, tentang perhitungan penentuan tanggal masuknya suatu tahun baru dan sebagainya. Nah, selanjutnya mungkin sedikit sebagai pengantar juga, ini masih bicara mukadimah untuk hari ini ya. Kalau dalam hukum waris Islam itu ditentukan harta orang yang sudah meninggal, tapi dia juga berkaitan erat dengan misalnya hibah atau wakaf atau wasiat. Karena dalam Islam juga dianjurkan orang memberikan wasiat atau mewakafkan sesuatu atau menghadiahkan atau hibah. Perbedaannya adalah sebetulnya kalau waris itu memang dia berlaku dengan sendirinya, sifatnya adalah memaksa. Nanti akan kita bahas tentang sifat ijbari tadi, memaksa, karena memang ditentukan di dalam Al-Quran bagaimana caranya, bagaimana ketentuannya. Sedang hibah, wakaf, dan wasiat itu memang kehendak dari orang yang ketika masih hidup. Jadi kalau hibah misalnya, saya ingin menghadiahkan atau menghibahkan sesuatu adalah saya memberikannya saat ini, kehendaknya saat ini ketika saya masih hidup. Demikian pula wakaf, cuman bedanya antara hibah dan wakaf ini,
Kalau hibah itu pemanfaatannya adalah bisa dimiliki secara pribadi, sedangkan wakaf karena dia istilah wakaf itu kan berhenti, maka berhentilah kepemilikan pribadi. Jadi kalau ada orang mewakafkan tanah, maka kepemilikan atau menikmati tanah itu tidak lagi diperuntukkan untuk perorangan atau dimanfaatkan secara pribadi, tetapi kepada kepentingan umum. Karena itulah dia kepemilikannya menjadi kembali kepada kepemilikan Allah. Jadi kalau orang mewakafkan tanah untuk masjid, untuk sekolah misalnya, maka kepemilikannya adalah atau penggunaannya lebih kepada untuk kepentingan umum karena kepemilikan harta menjadi milik Allah. Sedangkan wasiat, ini ada yang agak bingung dengan hibah. Jadi kalau wasiat itu, saya menyampaikannya saat ini, tetapi nanti pelaksanaannya adalah ketika saya sudah meninggal. Jadi kalau hibah itu saya menyampaikan sekarang, menghibahkan sesuatu untuk keponakan misalnya, maka saat inilah saya berikan hadiah atau hibah itu. Sedangkan wasiat, saya menyampaikan sekarang, tapi nanti pelaksanaannya adalah kalau saya sudah meninggal. Nah, apa hubungan antara hibah, wakaf, dan wasiat pada waris? Sebetulnya, seseorang bisa ya, boleh menghibahkan wakaf dan wasiat, tetapi tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang diwariskan itu. Karena dikhawatirkan ketika melebihi dari sepertiga itu mengurangi hak-haknya dari ahli warisnya. Jadi di dalam Islam itu seseorang ketika meninggal tidak boleh meninggalkan anak-anak dalam kondisi lemah, itu maknanya luas, bukan hanya lemah harta, lebih juga lemah ilmu, lemah iman. Antara lain berkaitan dengan harta ini adalah jangan sampai seseorang, bersemangat ketika misalnya mewasiatkan atau mewakafkan, tetapi anak-anaknya atau ahli warisnya menjadi terlantar dalam arti lemah dalam hal harta karena, diperuntukkan untuk kepentingan yang lain, begitu. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang apa sih sebetulnya tujuan mempelajari hukum waris dalam ajaran Islam. Lalu keutamaannya belajar dan mengajar hukum waris dalam Islam itu seperti apa. Jadi saya sebetulnya seperti saya katakan tadi, background saya adalah hukum secara umum, tetapi karena kebetulan di Fakultas Hukum mengajar hukum waris Islam, hukum perbankan Islam, sebetulnya merasa beruntung karena di samping belajar begini, tapi juga ada kesempatan untuk mengajarkan hukum waris yang ternyata memiliki keutamaan di dalam hukum Islam. Ini beberapa hadis berkaitan dengan mengajar dan belajar hukum waris Islam. Yang pertama, pelajarilah ilmu waris dan ajarkan manusia ilmu tersebut, ya. Karena ilmu waris adalah separuh ilmu. Ilmu waris adalah ilmu yang cepat dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku. Nah, jadi memang di dalam hadis ini sudah disebutkan ilmu atau hukum yang pertama kali ditinggalkan manusia sebetulnya adalah hukum waris. Jadi karena itulah kita tetap bersemangat untuk belajar dan mengajarkan itu karena kita mengetahui inilah yang akan diangkat oleh Allah ilmu ini. Karena itulah pentingnya kita mengetahui karena ilmu ini akan cepat dilupakan oleh manusia. Kemudian masih hadis ya, pelajari Al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajari ilmu faraid serta ajarkan pada orang-orang, itu sama. Karena aku dalam hal ini adalah Rasulullah, adalah orang yang akan direnggut kematian, sedang ilmu ini akan diangkat dan fitnah akan tampak. Jadi memang permasalahan berkaitan dengan waris ini sangat banyak, terutama ketika menunda pembagian waris dan sebagainya itu sangat rentan terhadap adanya perselisihan. Nah, ini tampak di dalam hadis ini juga, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meluraikan perselisihan mereka. Mungkin karena banyaknya orang yang akan atau meninggalkan ilmu waris ini karena ilmu yang akan diangkat pertama kali. Kemudian ada juga yang mengatakan ini, ilmu itu ada 3. Dan selain itu hanyalah ilmu tambahan saja. Jadi dalam Islam itu ilmu yang pokok itu ada 3. Yang pertama adalah hukum muhakamat atau ilmu muhakamat. Jadi muhakamat itu ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang muhkam, yang jelas ketentuannya, ayat-ayat hukum. Seringkali ayat muhakamat ini disandingkan, dilawankan dengan mutasyabihat. Jadi ada ayat-ayat yang berisi sesuatu yang belum tampak saat ini. Jadi misalnya tentang surga, neraka yang kita tidak bisa melihat aturannya apa ya, secara langsung berbeda dengan muhakamat. Jadi kalau mutasyabihat itu ya mungkin lebih kepada kita
keimanan mempercayai. Kemudian yang kedua adalah sunnah yang dilaksanakan atau yang tegak, dan yang ketiga adalah ilmu pembagian yang adil. Nah ini disebut ilmu yang utama di dalam Islam. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah menyatakan, pelajarilah ilmu faraid karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian. Ada juga ini pendapat Abu Musa al-Asy'ari, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan tidak cakap dalam ilmu faraid adalah seperti mantel yang tidak bertudung kepala. Saya belum mencari apa maknanya di sini, tapi intinya ada yang tidak sempurna ketika kita belajar Al-Quran tetapi tidak mempelajari ilmu waris. Nah, secara garis besar kesimpulan dari mengapa kita perlu belajar ilmu waris. Kalau di Fakultas Hukum itu ilmu waris sifatnya wajib nggih Bapak Ibu, baik itu muslim ataupun non muslim, belajar hukum waris. Karena kalau mereka pun non muslim ketika mereka menjadi lawyer, menjadi penasihat hukum, mereka ketika dihadapkan dengan klien yang beragama Islam dan berkaitan dengan waris, mereka harus bisa juga mengetahuinya. Demikian juga menjadi notaris dan seterusnya. Jadi kesimpulannya sebagai orang Islam kita tahu ini adalah perintah Allah dan Rasulullah, ilmu yang mulia, dan karena kita mengetahui bahwa di masyarakat banyak pemahaman yang keliru tentang hukum waris, maka kita wajib mempelajarinya. Baik itu adalah sebagai fardu ain, jadi wajib ain itu bagi orang yang hendak menjelaskan ketika dimintai pendapat atau dimintai bantuan menjelaskan bagian waris, atau fardu kifayah bagi selainnya yang sekedar mengetahui. Nah, jadi itu secara garis besar tentang apa itu hukum waris dan mengapa kita perlu mempelajari hukum waris. Nah, sekarang kita melangkah lebih jauh berkaitan dengan masih mengenal hukum waris Islam. Sebetulnya hukum waris Islam itu seperti apa dibandingkan dengan hukum waris yang lain atau dikaitkan dengan hukum keluarga. Saya tadi menyatakan di awal bahwa hukum di Indonesia itu sifatnya majemuk. Jadi kalau orang belajar hukum di Indonesia itu harus mengenal hukum di Indonesia itu seperti apa, lalu di mana posisi hukum Islam itu di dalam sistem hukum nasional atau Indonesia itu. Nah, secara umum, secara garis besar di dunia ini bahkan hukum waris itu terkait dengan hukum keluarga begitu. Nah, hukum keluarga itu dapat dibagi atau digolongkan ada berbagai macam. Jadi ada misalnya kita mengenal ada sistem keluarga besar. Misalnya di Minangkabau itu mayoritas muslim, tetapi mereka sistemnya dalam hukum keluarga adalah mereka mengenal hukum sistem keluarga besar yang ada hak kolektif, ada harta pusaka, di mana harta pusaka ini tidak bisa dibagi. Jadi mereka punya harta yang itu adalah turun-temurun dari nenek moyangnya yang tidak bisa dibagi, dipakai bersama dan sebagainya. Lalu ada juga misalnya di Bali itu sistem hukum kekeluargaannya adalah sistem mayorat. Jadi kalau di Bali itu ketika ada orang meninggal, maka yang hartanya akan diberikan pada anak tertua. Ini mungkin terkait dengan agama Hindu ya. Anak tertua laki-laki. Dialah yang berhak atas warisan dan bertanggung jawab atas penghidupan seluruh keluarganya sebagai orang tuanya begitu. Nah, karena itulah ketika di dalam keluarga Bali itu misalnya anaknya perempuan semua, maka mungkin Bapak Ibu mengenal ya, ini saya mendengar keluarga dari Bali juga ada istilah nyentane itu anak perempuan itu kemudian diubah status hukumnya menjadi anak laki-laki sehingga dia berkewajiban dan berhak untuk mengatur warisan keluarganya. Lalu ada juga sistem yang ketiga keluarga kecil dengan hak individual. Nah, inilah salah satu yang ciri dalam hukum Islam kalau dibandingkan dengan sistem hukum keluarga yang ada di dunia, hukum Islam itu termasuk bagaimana pembagian atau pemilikan harta itu boleh dimiliki oleh pribadi-pribadi, oleh individual. Karena itulah ciri hukum waris dalam Islam itu bersifat individual karena dia bisa dimiliki secara pribadi. Nah, di samping sistem kekeluargaan ada juga dalam hukum keluarga itu golongan kekeluargaan. Ini mungkin kita mengenal ada sistem atau golongan patrilineal yang kebapaan sehingga hukum waris itu hanya dinasabkan kepada yang laki-laki semua. Dari siapa? Bapak, kakek, pokoknya garis laki-laki. Nah, anak perempuan ketika dia menikah, dia lepas dari orang tua ya ikut suaminya. Nah, ada juga yang matrilineal, itu mungkin di Padang seperti ini.
anak itu dinasabkan pada pertalian darah dengan ibunya. Jadi ketika seorang anak lahir, yang bertanggung jawab terkait dengan, ini bukan bapaknya, tapi lebih kepada dari ibunya. Jadi paman-paman dari keluarga ibunya itulah yang, bertanggung jawab terhadap anak ini. Lalu ada juga, sistem atau golongan bilateral atau parental. Jadi anak-anak memiliki 2 garis keturunan baik dari ayah maupun dari ibu. Nah, di dalam hukum Islam, maka sistemnya adalah bilateral atau parental. Jadi seorang anak bisa mewaris, dari garis ayah maupun dari garis ibu, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi, ciri atau salah satu prinsip hukum waris Islam itu dia sifatnya bilateral dan individual. Dia bisa laki-laki atau perempuan bisa menerima bagian waris, baik dari garis laki-laki atau perempuan, dan dia berhak memilikinya secara individu. Nah, kita bandingkan di sini ternyata memang setiap sistem hukum punya ciri khas sendiri dan itulah yang ada di dalam hukum Islam. Terkait dengan bilateral ini di dalam hukum Islam, sebetulnya ada pandangan juga yang mengatakan hukum Islam ini, dia lebih cenderung ke patrilineal. Nah, sebetulnya mengapa alasan ini muncul adalah, eee, dalam sejarah hukum waris Islam itu ketika turun, itu memang di tanah, Hijaz, di tanah Arab, itu sifat di sana itu adalah sangat patrilineal. Nah, sehingga ketika ayat-ayat turun, kemudian menghapus beberapa ketentuan atau kebiasaan adat di sana, dan yang tidak dihapus itu otomatis akan berbau patrilineal juga. Sehingga, kalau kita lihat misalnya ada 14 golongan laki-laki yang berhak menerima waris, sedangkan perempuan 9 golongan, tampaknya laki-laki lebih banyak untuk yang berhak menerima warisan. Nah, itulah yang menyebabkan pendapat, hukum waris Islam bersifat patrilineal. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari ayat-ayat di dalam, Al-Qur'an, bilateral itu juga tampak karena perempuan pun berhak menerima waris dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Eee, Selanjutnya ini masih ada 10 menit ya untuk setengah jam. Hukum waris sebelum Islam, oke. Masih Hukum waris sebelum Islam ini mengapa penting kita pelajari, karena untuk melihat, menyangkal juga pendapat, yang mengatakan, hukum waris Islam itu sangat merendahkan perempuan misalnya, dia hanya mendapatkan setengah bagian. Nah, kita lihat sekarang bagaimana perubahan perubahan dari hukum waris sebelum Islam dengan ketika adanya Islam. Ini hampir sama juga pendapat seperti yang mengatakan bahwa hukum Islam itu merendahkan perempuan karena di dalam Islam itu, mengizinkan poligami misalnya, sedangkan agama lain tampaknya monogami. Kalau kita melihat kembali ke dalam, kitab suci, maka di dalam Al-Qur'an sajalah yang membatasi, laki-laki boleh menikahi 4 perempuan dengan syarat, adil dan seterusnya. Sedangkan di dalam kitab suci agama manapun, tidak ada ketentuan berapa jumlah batasan itu. Nah, sama seperti ini kalau kita ingin belajar analoginya, hukum waris sebelum Islam itu kita akan melihat bagaimana perubahan dengan lahirnya, dengan diturunkannya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi misalnya yang pertama di dalam hukum waris sebelum Islam, pembagian berdasar pada hubungan darah. Nah, ini tidak dihapus di dalam Islam karena memang hubungan darah ini adalah hubungan yang terkuat dan otomatis mereka memang berhak untuk menerima warisan. Nah, yang kedua ini yang, dihapus karena di dalam hukum sebelum Islam, waris ini hanya berlaku bagi laki-laki yang sudah dewasa. Jadi anak ketika masih kecil maka mereka tidak berhak menerima warisan. Mereka bahkan ketika ada satu kasus seorang perempuan, suaminya meninggal dan masih meninggalkan anak-anak kecil, maka dia tidak mendapatkan apa-apa karena istri bukan tidak berhak untuk menerima warisan dan anak-anak juga tidak berhak menerima warisan. Nah, sehingga dia mengadu pada Rasulullah karena, dia dan anak-anaknya membutuhkan malah tidak mendapatkan bagian warisan, malah yang diberikan adalah ya saudara mungkin, sumpah setia dengan orang atau keluarga yang lain dan sebagainya, itu yang berhak untuk menerima warisan. Nah, ketika warisan ini hanya berlaku untuk orang dewasa dan laki-laki, maka dihapus dengan turunnya surat An-Nisa ayat 7 bahwa wanita berhak atas warisan, kemudian, untuk anak-anak ada surat An-Nisa ayat 11. Nah, yang ketiga juga pembagian pada waktu itu juga bisa berdasar sumpah setia dan ikatan perjanjian. Jadi pada masa zaman dahulu karena satu klan atau satu
suku dengan yang lain itu bisa saling mengadakan ikatan perjanjian, mereka juga berhak untuk melakukan perjanjian untuk saling mewaris. Nah, ini juga dihapus dengan surat Al-Anfal 75, orang yang memiliki hubungan kerabat lebih berhak. Apakah orang yang punya hubungan dengan keluarga lain tidak berhak menerima warisan? Tetap tidak berhak, tetapi kalau misalnya diberikan dengan dalam bentuk hibah atau wasiat dibolehkan. Dengan syarat tadi itu ada batas maksimal, yaitu sepertiga dari hartanya. Selanjutnya ada juga dikenal dahulu anak angkat atau adopsi. Itu berhak dalam warisan. Ini juga dihapus dengan surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 bahwa anak angkat ini bukan anak kandung. Apakah di dalam Islam dilarang mengangkat anak untuk mengadopsi? Yang dilarang adalah ketika anak angkat ini digantikan namanya sehingga nasabnya hilang. Jadi ketika seseorang mengangkat anak ya dia harus mengetahui asal-usulnya. Jadi tidak bisa bin atau bintinya itu dihapus atau digantikan dengan orang yang mengangkatnya. Karena itulah dalam Islam lebih dikenal anak asuh, karena dengan anak asuh itu lebih pada memberikan bantuan nafkah dan sebagainya, tapi tetap dalam hal nasab dia berhubungan dengan orang tua kandungnya. Lalu yang terakhir, yang kelima sebelum lahirnya Islam, ini hampir sama dengan yang ketiga tadi ya, ada ikatan persaudaraan dan sebagainya. Ini bahkan antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang sama-sama muslim ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu pun dahulu juga bisa saling mewaris, tetapi dengan turunnya surat Al-Anfal ayat 75, maka ini dihapuskan. Walaupun sesama muslim dan ada ikatan yang kuat saling menolong. Jadi orang yang berhak menerima atau memiliki hubungan kerabat lebih berhak untuk menerima waris. Nah, jadi ini beberapa hal sebelum lahirnya Islam. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, inilah sistem kewarisan Islam individual bilateral sebagaimana dalam An-Nisa ayat 7, laki-laki dan perempuan berhak menerima, dan memang bilateralnya dalam Islam ini coraknya khusus, yaitu bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Jadi misalnya seseorang mewaris bersama dengan saudara laki-lakinya, maka bagian dia adalah setengah dari bagian saudara laki-lakinya. Nah, mengapa perempuan ini mendapatkan 1 bagian dan laki-laki 2 bagian? Karena memang tanggung jawab laki-laki berbeda dengan perempuan. Jadi tanggung jawab laki-laki itu lebih bertanggung jawab dalam hal material. Ketika dia menerima bagian waris yang 2 kali bagian dari perempuan, dia tetap harus bertanggung jawab terhadap anak perempuannya atau saudara perempuannya atau ibunya dan sebagainya. Jadi harta bagian dia itu bukan menjadi memang bagian hak dia, tetapi tanggung jawabnya dia adalah masih kepada keluarga yang perempuan itu. Sedangkan ketika perempuan mendapatkan bagian warisan, ini adalah hak dia sendiri pribadi. Tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya atau mungkin saudara dan sebagainya. Kalaupun seseorang perempuan itu memberikan nafkah pada saudara atau anak dan sebagainya, itu lebih kepada sodakoh, jadi bukan kewajiban perempuan. Dan tanggung jawab perempuan lebih kepada yang sifatnya non material. Jadi itulah secara garis besar ya mengapa perempuan mendapat 1 bagian, laki-laki mendapatkan 2 bagian, apa yang ada di balik itu. Dari mana sekarang ilmu faraid atau hukum waris itu kita mengambil dasar hukumnya atau sumbernya. Jadi kalau kita bicara hukum, waktu itu hukum Islam atau hukum yang lain, kita harus tahu sumber pengambilannya dari mana. Karena dari sumber itulah kita nanti bisa menemukan kejernihan ilmunya. Jadi karena itulah istihad atau istinbat itu kan menggali dari sumbernya agar kita tahu asalnya seperti apa, tujuannya seperti apa, mengapa kok bunyinya seperti ini, itu penting di dalam mempelajari dalam hukum. Jadi di dalam yang pertama landasan hukumnya adalah dalam Al-Qur'an. Tadi sudah beberapa kali saya sebut An-Nisa ini terutama banyak berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum waris. Namun untuk bisa mengaplikasikannya memang kita harus lebih belajar lebih dalam begitu, karena secara umum memang perlu ada penafsiran lain. Karena itulah di dalam mempelajari hukum Islam selain Al-Qur'an,
juga kita mengambil dari sunnah atau hadis ya. Jadi karena kalau kita belajar sumber hukum, Al-Quran memang sumber hukum yang utama, tapi bagaimana kita menafsirkan dan sebagainya itu perlu bantuan sumber hukum yang kedua. Ya, misalnya adalah ya tadi itu sunnah, karena sunnah itu juga memperjelas apa yang tidak dituangkan dalam Al-Quran, melihat apa yang menjadi kebiasaan Rasul dan sebagainya. Jadi misalnya sunnah atau hadis yang berkaitan dengan waris itu adalah bagian nenek karena dalam Al-Quran tidak diatur. Kemudian bagaimana bagian saudara perempuan kandung ketika mewaris bersama anak perempuan. Jadi seorang laki-laki meninggal misalnya hanya punya anak perempuan, maka saudara perempuan kandung itu berhak untuk mendapatkan bagian waris. Itu diatur di dalam hadis. Kemudian yang ketiga, jadi tata urutannya kalau sumber hukum dalam Islam itu kan Al-Quran, hadis, kemudian ada ijtihad. Nah, ijtihad itu ada berbagai macam metodenya, bisa ijma, bisa qiyas dan sebagainya. Yang berkaitan dengan waris ini contoh dari ijtihad dan ijma para sahabat itu adalah pewarisan untuk 2 anak perempuan. Karena di dalam Al-Quran yang disebutkan adalah warisan untuk 1 anak perempuan dan kalau lebih dari 2 anak perempuan, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau anak perempuannya 2 bagaimana? Itu ada di dalam ijma dan ijtihad para sahabat. Kemudian warisan ketika seseorang meninggal dan dia hanya punya keluarga kakek dan saudara. Jadi orang meninggal punya kakek dan saudara, maka di dalam Al-Quran tidak ada aturannya, di dalam sunnah tidak ada, maka ada ijtihad dari sahabat. Nah, berapa pembagiannya untuk kakek bersama saudara ini. Nah, jadi ini beberapa sumber hukum yang digunakan di dalam hukum waris Islam. Ini kita lanjut atau ada pertanyaan mungkin? Kita lanjut pada prinsip rukun dan syarat. Karena kalau kita bicara waris ternyata tidak semudah kita ada harta kemudian langsung dibagi, tapi harus kita penuhi dahulu rukun dan syaratnya. Nah, sebelum itu kita bahas dahulu prinsipnya. Tadi sudah sekilas sebetulnya. Yang pertama dalam hukum waris Islam itu prinsipnya ijbari, artinya memaksa. Memaksa itu artinya ya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bukan kehendak pribadi. Nah, kalau dia sifatnya memaksa, maka dia tidak boleh memberatkan. Apa yang dimaksud dengan memberatkan di sini adalah dalam hukum waris Islam ketika harta dibagi itu adalah harta yang bersih dari kewajiban. Jadi seorang yang sudah meninggal hartanya itu harus dibersihkan dahulu. Bagaimana cara membersihkannya? Ya misalnya dia punya hutang itu harus dibayarkan. Misalnya dia punya kewajiban atau punya wasiat. Atau dia waktu sebelum meninggal sakit ada biaya pengobatan dan sebagainya itu harus dikeluarkan dahulu. Nah, ini yang membedakan kalau dari orang hukum ya, untuk yang saya ajarkan ke mahasiswa, yang membedakan dengan hukum waris barat. Jadi kalau hukum waris barat ketika orang meninggal itu ahli warisnya tidak dipaksa, dalam hal ini kan hukum Islam itu dipaksa orang menerima. Kalau dalam hukum waris barat itu ketika orang meninggal, maka dia ditawarkan si ahli waris, apakah mau menerima warisan atau tidak. Ketika dia mau menerima warisan, maka dia bertanggung jawab terhadap hutang-hutang dari orang yang meninggal tersebut. Jadi misalnya si A meninggal, kemudian ahli warisnya ditanya apakah mau menerima atau tidak. Kalau dia bersedia menerima, maka dia akan menerima harta berikut hutang-hutang yang dimiliki oleh si pewaris atau orang yang meninggal. Nah, dalam hukum Islam tidak ada tawaran orang mau menerima atau tidak, karena sifatnya paksaan atau berjalan sesuai dengan hukum Allah tadi, namun tidak boleh memberatkan dalam arti hartanya sudah bersih dan dia tinggal menerima saja. Karena itulah ketika ada orang meninggal ditanyakan apakah ada orang atau tetangga yang punya piutang atau yang meninggal itu punya hutang, sehingga ini dalam rangka untuk membersihkan dari harta-hartanya agar dia di samping si yang meninggal itu tidak dibebaskan dari hutang, dia juga ketika harta dibagi maka sudah bersih. Kemudian yang kedua tadi juga sudah prinsipnya individual, tidak terikat ahli waris, bisa dimiliki perseorangan. Namun ini tidak sifatnya bisa ditunda, dalam arti misalnya seorang meninggal, anak-anaknya masih kecil. Nah, kalau anak itu menguasai harta walaupun
dia berhak dan dia masih kecil, maka ini banyak mudorotnya, maka ya bisa ditahan, tidak segera dibagi. Bilateral tadi juga sudah, dan ini yang penting adalah seseorang itu prinsip dalam hukum waris itu setelah ada kematian. Jadi tidak bisa sebelum meninggal ada istilah waris. Jadi waris itu dalam Islam setelah adanya kematian. Nah, mengapa orang bisa mewaris? Secara umum yang pertama adalah karena hubungan darah. Ini yang utama. Hubungan darah itu bisa dari garis furuk ya, keturunan pewaris ke bawah, jadi kalau furuk, anak cucu itu. Kemudian usul, jadi garis keturunan ke atas, kita bisa menerima waris dari ayah, bisa menerima waris dari kakek, begitu. Atau hawashi atau menyamping. Nah, menyamping itu saudara, bisa juga bahkan kepamanan dan dari saudara sepupu dan sebagainya. Nah, yang kedua selain hubungan darah adalah hubungan perkawinan. Nah, otomatis hubungan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks hukum Indonesia, maka hukum perkawinan yang sah ini adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia, yaitu sah menurut agama dan dicatatkan. Karena itulah mengapa di dalam hukum di Indonesia itu pernikahan siri itu walaupun sah secara agama, tetapi ketika dalam hukum lemah, karena ketika seseorang dalam pernikahan siri kemudian salah satu meninggal, maka si perempuan ini walaupun secara hukum agama sah untuk menerima warisan, tetapi dalam hukum negara dia akan sulit membuktikan sahnya perkawinan itu karena tidak dicatatkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga dan keempat, ini sebetulnya dalam hukum Islam ada, tapi dalam konteks saat ini sulit dicari, sehingga hubungan hukmiyah atau wala itu misalnya hubungan terkait dengan hukum adalah yang ditetapkan dalam hukum Islam karena perbudakan. Jadi seorang yang telah memerdekakan budak, kemudian budaknya itu lepas dan punya harta, ketika budaknya meninggal dan tidak ada ahli waris, maka mantan tuannya, bekas tuan yang memerdekakan ini berhak untuk menerima warisan. Nah, saat ini konteks memerdekakan budak untuk di Indonesia khususnya ya mungkin tidak ada, sehingga ya tidak banyak yang tidak banyak dibahas untuk hubungan wala atau hubungan hukmiyah ini. Lalu juga ada waris itu bisa juga masuk ke baitul mal. Baitul mal itu bukan kalau kita di jalan lihat ada baitul mal buat tampil, bukan yang seperti itu, tapi baitul mal di dalam yang dimaksud di sini adalah perbendaharaan umum, yaitu yang menjadi milik negara. Pada masa dahulu apabila seseorang meninggal dan tidak ada seorang pun yang berhak menerima warisan, tidak ada saudara yang berhak menerima warisan, maka akan diserahkan pada baitul mal. Nah, ini pun dalam saat ini juga agak sulit untuk melihat kenyataannya. Mungkin Bapak Ibu kalau perhatikan ada kasus jatuhnya pesawat, ada air atau apa yang dinyatakan semua meninggal, itu jenazahnya belum ditemukan, ahli warisnya sudah berebut di pengadilan. Jadi artinya hampir tidak ada orang yang tidak memiliki ahli waris, karena terutama konteks Indonesia atau harta atau tanahnya itu diserahkan pada negara, karena pasti ada orang yang akan mengaku atau memperjuangkan menjadi ahli waris. Jadi pada dasarnya dalam hukum Islam yang 1 dan 2 inilah, jadi hubungan kekerabatan atau hubungan darah, hubungan kekeluargaan dan hubungan perkawinan yang sah itu sebagai sebab mewaris. Nah, untuk dapat dijalankannya suatu hukum, maka perlu diperhatikan tentang rukun dan syarat. Nah, rukun dan syarat ini tentu Bapak Ibu sudah mengenal ya. Kalau saya mengajarkan, karena murid saya, mahasiswa saya itu banyak juga yang non-muslim, maka perlu dikenalkan juga tentang rukun dan syarat. Jadi kalau rukun itu dia suatu bagian dari permasalahan, apapun permasalahan itu yang menjadi pembahasan, di mana pembahasan tidak sempurna jika tidak ada, sedangkan syarat itu di luar. Jadi kalau rukun itu di dalam, sedangkan syarat di luar. Kalau saya memberikan contoh itu kepada mahasiswa sholat. Jadi kalau rukun sholat itu mulai dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah sampai salam. Itu kan bagian yang harus ada. Ya, tidak sempurna.
kalau tidak ada. Sedangkan syarat dia di luar, tetapi harus dipenuhi supaya sah. Jadi syaratnya apa di dalam untuk sholat, kalau rukunya adalah mulai takbiratul ihram sampai salam, syaratnya adalah misalnya menghadap kiblat, kemudian berwudu. Nah itu. Sehingga ketika orang sholat tidak berwudu, maka walaupun dia rukunya mungkin terpenuhi, tapi syaratnya tidak terpenuhi ya tidak sah begitu. Nah, di dalam waris juga ada rukun dan syarat supaya hukum waris ini terpenuhi keabsahannya. Nah, untuk rukun yang harus ada dalam waris itu ada 3, yaitu pewaris. Siapa pewaris? Orang yang hartanya akan diwariskan. Lalu ada ahli waris, orang yang berhak menerima, dan ada harta. Jadi 3 ini ada di dalam rukun waris. Dia harus selalu ada. Jadi kalau tidak ada hartanya ya, walaupun ada pewaris, nggak akan ada yang diberikan dalam hal mewaris. Ya. Nah, kemudian untuk pewaris dan ahli waris ini pun ada syaratnya. Jadi untuk pewaris dia harus meninggal. Karena kalau dia belum meninggal namanya bukan hukum waris, mungkin tadi hibah atau wasiat atau wakaf. Karena walaupun dia punya harta tapi dia belum meninggal ya tidak akan ada hukum waris. Nah, untuk meninggalnya pewaris inilah ada beberapa hukum. Ada mati hakiki, ada mati hukmi, ada mati takdiri. Karena ketika orang meninggal itu belum tentu jasadnya ada. Jadi kalau mati hakiki itu orang meninggal jasadnya ada. Kalau di Indonesia mungkin ada surat keterangan dari Pak RT. Kalau di rumah sakit surat keterangan dari rumah sakit itu adalah mati hakiki. Surat keterangan kematian itu membuktikan memang orangnya jenazahnya ada dan banyak saksi dia memang meninggal. Tetapi ada juga meninggal karena mati hukmi putusan hakim atau mati takdiri karena dugaan. Jadi misalnya seseorang yang pergi merantau, kemudian dia tidak diketahui, tidak muncul bertahun-tahun. Apakah dia boleh, misalnya orang itu laki-laki, istrinya menikah lagi, apakah boleh hartanya itu dibagi? Nah, maka di sini harus ada istilah mati hukmi dan mati takdiri dalam rangka seperti itu. Atau misalnya kasusnya mantan presiden kita Ibu Megawati. Megawati itu pernah sebelum menikah dengan Taufik almarhum Taufik Kemas itu kan beliau juga pernah menikah dengan seorang pilot. Nah, pesawat yang dikemudikan pilot itu jatuh kemudian tidak ditemukan atau tidak ditemukan jenazahnya. Maka untuk bisa menikah lagi atau hartanya dibagi perlu ada putusan hakim untuk menentukan Bu Megawati sebagai seorang janda dan berhak untuk menikah. Yaitu mati hukmi. Jadi kematian seorang laki-laki untuk bisa hartanya dibagi atau istrinya menikah lagi itu adalah dengan putusan hakim. Kemudian ada juga mati takdiri. Jadi mati takdiri itu ya karena dugaan. Jadi seseorang pergi merantau meninggalkan anak istrinya. Kemudian dia punya harta. Apakah sampai kapan ditunggu untuk bisa dibagi? Maka bisa juga menggunakan takdiri. Nah, di sini untuk menentukan mati takdiri ini ada banyak pendapat. Ada yang didasarkan kepada orang-orang seumurannya sudah meninggal atau mungkin sudah dilakukan upaya pencarian lalu batas waktu pencariannya berapa lama. Ini termasuk juga orang yang istilahnya hilang dalam peperangan itu termasuk ditentukan mati takdiri. Nah, untuk menentukan mati takdiri menurut dugaan ini juga bisa dikaitkan dengan putusan hakim. Kalau di Indonesia ya, walaupun itu diperkirakan sudah meninggal, tetap harus ada putusan hakim. Karena bisa jadi mati takdiri pun ternyata orangnya muncul kembali. Jadi banyak kasus misalnya harta sudah dibagi, kemudian ahli waris sudah menerima warisan, ternyata orang itu muncul. Ini banyak kasus di pengadilan, kemudian bagaimana harta yang seharusnya menjadi hak dia itu mengembalikannya seperti apa. Nah, putusan yang mahasiswa itu antara lain adalah ya harta yang masih ada dan belum dinikmati semuanya harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya nggak utuh ya itu risiko dari orang yang tidak muncul lama begitu. Jadi orang yang tidak ada kabarnya. Jadi syarat untuk pewaris dia harus mati atau meninggal dan meninggalnya itu secara pasti. Baik itu mati hakiki, mati hukmi dan mati takdiri. Lalu yang kedua adalah ahli warisnya. Ahli waris itu harus hidup. Karena kalau ahli warisnya sudah meninggal ya dia berarti bukan ahli waris tapi malah dia sebagai pewaris karena dia yang berhak atau berkewajiban atau bukan hartanya yang dibagi. Nah, nanti kalau di dalam konteks hukum Indonesia nanti ada
beberapa hasil istihad begitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi nanti ada ahli waris pengganti. Karena itulah dalam hukum waris Islam memang ada pembagiannya, tapi ada hal-hal khusus begitu yang dalam kasus tertentu ya harus karena berdasar putusan hakim dan hakim itu berdasar istihad juga dipatuhi begitu. Kemudian yang ketiga, syarat warisan adalah kejelasan atau mengetahui status warisan. Hubungannya itu apa tadi? Hubungan mengapa orang waris itu kan bisa karena perkawinan, bisa karena kekerabatan, mungkin karena hukum, walaupun dalam konteks sekarang ini lebih pada karena kekerabatan dan karena perkawinan. Jadi syarat warisan itu di samping meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris dan kejelasan di situ. Lalu yang ketiga berkaitan dengan harta. Harta yang ditinggalkan itu seluruh ada beberapa istilah harta di dalam konteks hukum. Ada harta peninggalan, nanti ada harta warisan, mungkin ada harta bersama, ada harta bawaan. Nah, mana yang akan dibagikan itu harus kita cermati satu persatu. Makanya itu kalau dalam soal-soal di dalam hukum waris di dalam perkuliahan itu memang soal itu diperinci. Jadi seseorang meninggal, dia punya harta peninggalan berupa ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta lain-lain. Lalu kemudian mana yang akan dibagi? Nah, kita bahas dahulu harta peninggalan. Harta peninggalan itu ya semua harta benda pewaris, baik itu harta benda material maupun hak. Jadi benda material itu ya dia punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya perhiasan, itu harta material. Sedangkan hak misalnya dia punya pensiunan atau punya tabungan hari tua, itu semuanya adalah harta peninggalan. Nah, harta peninggalan itu tidak sama dengan harta warisan. Karena harta peninggalan itu belum tentu nanti akan bisa diwariskan. Mengapa kok belum tentu? Bisa jadi karena mungkin dia punya harta peninggalan tapi utangnya juga banyak. Sehingga ketika harta peninggalannya 1 miliar tetapi hutangnya 2 miliar ya berarti kan tidak ada yang bisa diwariskan. Nah, itu artinya harta warisan itu adalah harta peninggalan setelah dikurangi atau dibersihkan dari hutang, tagihan, biaya pengobatan, mungkin dia pernah hibah, mungkin dia pernah wasiat, itu semuanya adalah harta warisan yang sudah dibersihkan, harta peninggalan yang sudah dibersihkan namanya harta warisan. Nah, kembali lagi tadi kepada prinsip harta yang dibagikan adalah harta yang sudah bersih. Memang sifatnya ijbari, memaksa, tapi memaksa tidak boleh merepotkan dari yang ahli waris. Jadi tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban waris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Nah, bagaimana kalau ahli waris misalnya ingin membayarkan utang orang tuanya yang karena hartanya nggak cukup, itu suatu perbuatan yang sangat dianjurkan karena memang seseorang tidak bisa masuk surga ya kalau masih ada hutang. Jadi dia masih terhalang oleh hutangnya. Hutang itu sangat penting di dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita bisa pinjam uang untuk naik mikrolet itu harus kita ingat-ingat karena biasanya kalau utang 1.000 2.000 itu kita kadang lupa, padahal itu sangat penting harus kita tunaikan pembayarannya. Nah, kemudian di samping harta peninggalan, harta warisan, kita juga mengenal harta bawaan. Jadi harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing, baik itu suami atau istri sebelum menikah. Ini kalau harta bawaan itu dalam konteks Indonesia sangat penting ya, karena harta bawaan ini ketika salah satu pasangannya meninggal, maka yang nanti dibagi itu harta bawaan yang mana. Jadi harta bawaan itu kan yang diperoleh sebelum menikah, bahkan juga termasuk setelah menikah. Jadi seseorang sudah menikah kemudian salah satu mendapatkan hadiah atau mendapatkan hibah atau warisan dari orang tuanya misalnya, maka itu termasuk harta bawaan. Jadi bukan harta yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun memperolehnya, memilikinya adalah setelah perkawinan. Jadi itu harta bawaan. Yang sering jadi masalah dalam harta bawaan itu seperti ini dalam kasus di Indonesia. Jadi seseorang sebelum menikah punya harta bawaan, misalnya tanah begitu. Kemudian ketika menikah, tanah ini dijual karena ingin membeli rumah gitu. Nah, ketika membeli rumah, berarti rumah itu dibeli dari setelah perkawinan yang itu masuk harta bersama, harta gonogini. Nah, ketika mereka nanti berpisah, maka ini sering jadi masalah karena mungkin sebagian untuk harta bersama itu adalah harta salah satu, tapi menjadi harta bawaan, tapi menjadi harta bersama.
Nah, itu yang berkaitan dengan harta. Nah, jadi harta bawaan tetap merupakan harta milik masing-masing di bawah penguasaan masing-masing pihak selama perkawinan. Itu prinsipnya. Nah, ini dalam konteks hukum waris di Indonesia, bagaimana menentukan harta bersama, harta bawaan ketika ada pembagian waris. Jadi misalnya seseorang suami dan istri menikah, lalu salah satu meninggal, almarhum ini meninggal, maka hartanya yang akan dibagi itu kita pilah-pilah dahulu. Ada harta bawaan, jadi masing-masing sebelum menikah punya harta bawaan ya. Si yang meninggal punya harta bawaan, si istri atau suami yang masih hidup juga punya harta bawaan. Selama pernikahan, maka itulah yang disebut dengan harta bersama atau harta gonogini. Ini kembali lagi saya ingatkan ini konteks Indonesia ya. Karena kalau dalam hukum Islam sebetulnya harta bersama itu enggak ada. Jadi harta bawaan ya harta bawaan. Kalaupun misalnya ketika mereka menikah punya rumah dan itu yang beli suami ya milik suami. Tapi kemudian ketika si suami itu memberikan ini pada istri, maka itu menjadi harta istri. Tapi harta yang dimiliki bersama itu tidak dikenal. Dalam konteks Indonesia dikenal harta bersama. Jadi kalau ada kasus di Indonesia karena kita tinggal di Indonesia ya harta bersama ini akan diperhitungkan. Jadi ketika orang meninggal maka dipilah-pilah mana harta bawaan, mana harta bersama. Harta bersama ini dibagi dua. 50% akan diberikan pada yang masih hidup, yaitu suami atau istri yang masih hidup, dan 50% akan dibagikan sebagai harta warisan. Jadi harta yang akan dibagikan itu adalah harta bawaan dari yang meninggal, ditambah 50% dari harta bersama. Itulah yang disebut dengan harta peninggalan. Mengapa disebut dengan harta peninggalan? Karena belum bersih. Mungkin yang meninggal masih punya hutang, masih punya biaya perawatan rumah sakit, masih ada wasiat yang belum dilaksanakan. Nah, setelah itu dikurangi hutang, maka harta sudah bersih, itulah yang disebut dengan warisan. Nah, disinilah harta yang akan dibagi kepada siapa? Salah satunya ya mungkin kepada istri atau suaminya. Artinya istri atau suami itu di samping mendapatkan 50% dari harta bersama, dia akan juga mendapatkan bagian dari harta warisan ini. Nah, jadi ini adalah bagian dari harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, yaitu harta warisan yang harus kita bedakan dengan harta peninggalan, harta bersama, mungkin harta bawaan di dalam konteks hukum di situ. Nah, pembersihannya tadi secara garis besar biaya perawatan atau hutang, juga pelaksanaan wasiat. Mungkin yang perlu saya jelaskan sedikit terkait dengan hutang, karena seseorang ketika berhutang itu ada hutang pada Allah, juga hutang bisa pada manusia. Di sini ada perbedaan pendapat, mana yang lebih dahulu? Apakah hutang pada Allah? Jadi misalnya ketika dia masih hidup, dia pernah zakatnya belum dibayarkan, dia pernah punya nazar yang belum dilaksanakan, dia pernah punya apa ya denda misalnya, itu belum ditunaikan. Ataukah dia ketika didahulukan yang mana, hutang pada Allah atau pada manusia yang punya utang, biaya rumah sakit dan sebagainya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan hutang pada manusia lebih dahulu, karena ketika orang meninggal, kewajiban pada Allah sudah berhenti, seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat hutang pada Allah didahulukan, ya, karena ini lebih lebih vertikal, sifatnya vertikal. Nah, masing-masing punya dalil yang kuat. Tapi intinya pelunasan hutang ini dahulukan. Jadi kalau bisa ya semuanya dilunasi lebih dahulu. Cuman kalau ketika tidak cukup mana yang dahulukan, inilah ada perbedaan pendapat di situ. Nah, jadi itulah terkait dengan rukun dan syarat. Yang terakhir adalah penghalang warisan. Jadi walaupun ada orang meninggal punya harta, lalu ahli warisnya ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan perkawinan. Hartanya juga sudah ada, sudah dibersihkan dan sebagainya. Namun bisa jadi orang ini terhalang, si ahli waris terhalang mendapatkan warisan. Apa alasannya? Yang pertama adalah karena pembunuhan. Jadi pembunuhan ini menyebabkan seorang terhalang warisan. Maksudnya pembunuhan di sini adalah ahli waris membunuh pewaris. Jadi meninggalnya pewaris karena dibunuh oleh si ahli waris. Jadi ahli waris tidak berhak menerima warisan walaupun dia anaknya dari si yang meninggal. Dasarnya ada hadis, barang siapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya dan seterusnya.
keadaan kaidah fikih, siapa yang ingin mempercepat mendapat sesuatu sebelum waktunya diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya. Jadi pembunuhan ini penghalang warisan. Ada pendapat pembunuhan ini kan bisa sengaja tidak sengaja. Nah, untuk pembunuhan yang sifatnya sengaja, maka ada kesepakatan. Jadi ketika orang sengaja membunuh, maka dia tidak berhak mewarisan. Tetapi ada pembunuhan tidak sengaja karena kelalaian. Jadi satu kasus di zaman dahulu, ada seorang menggali sumur, kemudian saya lupa kisahnya itu pamannya atau ayahnya lewat malam-malam, lalu terperosok dalam sumur itu dan sampai meninggal begitu. Maka apakah orang yang menggali sumur dan tidak sengaja menyebabkan orang lain celaka itu berhak mewaris atau tidak? Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan masih berhak, ada yang mengatakan tidak berhak. Nah, jadi pembunuhan karena sama ya di Indonesia dalam hukum pun pidana itu bisa juga terjadi karena kesengajaan, juga bisa terjadi karena kelalaian. Dan semuanya ada sanksinya walaupun mungkin ada perbedaan berat tidaknya. Yang kedua karena perbedaan agama. Jadi ketika yang meninggal muslim, ahli warisnya non-muslim, atau yang meninggal non-muslim, ahli warisnya muslim, ini tidak berlaku hubungan warisnya. Demikian juga ketika ada ahli waris yang murtad atau keluar. Jadi paman Rasulullah, ayah dari Ali bin Abi Thalib, ketika meninggal, paman Rasulullah itu non-muslim ya. Dia mempunyai 6 anak, salah 3 adalah muslim, yaitu Ali, Ja'far, dan saya lupa satunya, itu muslim, dan yang 3 non-muslim. Paman Rasul itu ketika memiliki harta warisan yang diberikan ya kepada yang non-muslim karena beliau non-muslim, sedangkan pada Ali, Ja'far, dan satu saudara lagi yang muslim tidak berhak menerima warisan. Jadi ketika yang meninggal itu adalah non-muslim. Demikian juga ketika yang meninggal adalah muslim, lalu ada ahli warisnya yang non-muslim, maka ahli waris yang non-muslim ini tidak berhak menerima warisan juga. Nah, di dalam hal seperti ini, di dalam konteks Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya, memang ahli waris yang non-muslim tidak akan menerima warisan, tapi biasanya diberikannya dalam bentuk ketika masih hidup itu mungkin hibah begitu. Atau di Indonesia ya ini ada penerobosannya, yaitu namanya wasiat wajibah. Nah, tidak berlaku berlainan mazhab ini ya. Yang ketiga karena perbudakan. Jadi kalau tadi orang memerdekakan budak, maka berhak menerima warisan, tapi ketika orang itu menjadi budak karena dia tidak berhak untuk bertindak, tidak berhak untuk mengurus hartanya, maka dia tidak budak itu tidak berhak menerima warisan. Yang terakhir karena berlainan negara. Nah, konteks berlainan negara itu mungkin saat ini kurang bisa kita lihat aplikasinya, tapi pada zaman dahulu ketika satu negara dengan negara yang lain itu berperang dan dikhawatirkan ketika satu orang dengan yang lain itu berlainan negara kemudian saling mewaris, ini dikhawatirkan ketika membawa harta berpindah itu memperkuat negara yang bermusuhan begitu, sehingga menjadikan tidak berhak saling mewaris. Jadi harta umat Islam yang meninggal dunia tidak dapat diwarisi oleh orang yang berperang dengan umat Islam, apalagi karena mereka berbeda negara dan berperang di dalam berkaitan yang dikhawatirkan melemahkan umat Islam. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada satu lagi sebetulnya, tapi nanti aja. Ini mulai cara membagi warisan, mungkin kalau kita ada kesempatan bertemu di pertemuan yang lain, kita masuk ke cara pembagian. Ini masih mukodimah pengantar, sudah cukup banyak nih. Kita lanjutkan dengan diskusi saja. Saya kembalikan pada moderator.